Halo teman-teman, kembali lagi di DST dari Sudut Tribun. Kita lanjutkan lagi setelah jeda panjang kemarin yang cukup lumayan untuk memberikan nafas, dan selamat datang kembali di dari Sudut Tribun untuk episode ini. Dan masih bersama dengan saya Victor, dan kembali kita jelang seri kedua BRI Liga 1 2021. Apa kabarnya teman-teman? Semoga dalam kondisi yang baik dan dalam kondisi yang sehat dan tetap setia mendukung Persipura. Sama seperti channel dan segmen kita untuk DST BRI Liga 1 2021, seperti di komitmen awal, kita akan terus dukung Persipura dan kita akan terus bikin video-video yang bisa membantu. Kemudian kita obrolin soal Persipura dan kita akan uh, sama-sama berinteraksi dan juga berproses bersama Persipura. Semoga sampai di akhir liga nanti. Oke. Dan kali ini di video kali ini kita mau bahas soal potensi atau modal kita di seri kedua BRI Liga 1 2021. Dan senang sekali akhirnya kita sudah melewati Liga 1 2021 untuk seri yang pertama dalam kondisi yang apa bahasa yang pas ya? Punya potensi yang bagus. Setidaknya punya harapan. Walaupun dari di atas kertas kita tidak begitu bagus untuk posisinya, tapi punya progres yang cukup positif dan bisa ke arah yang lebih baik. Dan kita harus dukung terus pemain-pemain muda, kita harus dukung terus pemain-pemain senior yang juga membantu adik-adik kita. Kita harus terus dukung staf pelatih dan juga pelatih kepala kita, Coach Jackson. Respect Coach. Semoga bisa terus mengembangkan potensi yang ada. Nah, di video kali ini khusus kita akan bahas soal apa modal kita di seri kedua Liga 1 2021. Sepanjang perjalanan Liga 1 untuk seri 1 kemarin, banyak sekali proses yang terjadi. Mulai dari awal pembentukan tim, kemudian proses untuk training camp sempat dibubarkan, perjalanan berlanjut untuk disatukan kembali, kedatangan beberapa pemain, memulangkan beberapa pemain dalam tanda kutip ya, yang sudah bermain di klub-klub lain. Kemudian sempat beredar rumor terkait dengan pemain baru, dan kemudian akhirnya kita dapatkan tim yang akhirnya berlaga di seri 1 kemarin. Banyak sekali PR, banyak sekali kebahagiaan, banyak sekali kekecewaan juga, banyak sekali gemes, banyak sekali hal-hal yang perlu diperbincangkan dan diobrolin untuk kemajuan klub. Banyak sekali kejadian-kejadian yang kemudian membuat kita bertanya, membuat kita pesimis, tapi di sisi lain juga membuat kita optimis, membuat kita percaya kembali akan klub ini, sehingga kita menyelesaikan seri 1 kemarin dengan hasil baik yang di atas kertas maupun yang kita rasakan sebagai penonton dan supporter. Oke, kalau kita bicara soal modal di seri kedua, tentu seperti Coach Jackson sampaikan, kita akan kejar yang terbaik di seri kedua ini. Dimana mungkin kalau kita bicara soal di atas kertas, posisi di klasmen kita harus naik. Banyak sekali klub-klub yang kemudian melihat bahwa Liga 1 ini adalah liga yang sangat tidak bisa terprediksi di tahun ini kekuatannya. Dan itu juga dirasakan oleh Persipura. Dan potensi kita sebenarnya bisa bersaing di papan atas. Setidaknya saya mencatat ada 4 atau 5 poin yang kita bisa pakai untuk terus melaju di Liga 1 2021, terutama untuk seri kedua kalau kita mengincar posisi yang lebih baik. Nah, kita mulai dari yang pertama. Pertama adalah soal pemain muda. Ini potensi yang sebenarnya dari awal kita punya. Potensi sekaligus risiko yang kita punya. Persipura harus terus jalan, Persipura harus terus hidup, Persipura harus terus punya mimpi yang jauh ke depan sebagai klub besar di Indonesia. Harus ada regenerasi, harus ada kekuatan yang mampu dan mau untuk membuat klub ini tetap stay dan eksis di Liga 1 2021. Kalau tidak salah, kita masih jadi klub satu dari beberapa klub yang tidak pernah terdegradasi. Koreksi kalau saya salah teman-teman. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Yang belum pernah terdegradasi ke Liga
di bawahnya. Dan kita tidak mau itu terjadi. Artinya, regenerasi harus terus jalan. Dan pemain muda menjadi potensi yang bagus ke depannya. Ini adalah masa transisi yang mungkin di satu sisi bisa dimaklumi bahwa pemain-pemain muda ini masih butuh penyesuaian, butuh jam terbang, butuh menit bermain, butuh jiwa kompetisi dan rasa haus untuk menang. Tapi di sisi lain mereka juga harus dituntut cepat beradaptasi di tengah kompetisi yang sedang berjalan. Dan potensi yang bisa kita ambil dari pemain-pemain muda adalah rasa haus mereka akan kompetisi, rasa senang mereka akan sepak bola, rasa cinta mereka akan sepak bola, dan rasa cinta mereka atas klub Persipura. Itu yang bisa terus didorong untuk kemudian menumbuhkan rasa dan mental juara. Generasi Ramai Rumakiek akan jadi generasi Persipura di 3-5 tahun ke depan. Yang artinya generasi ini harus dijaga dan terus dibina. Dibina ini punya spektrum yang luas, menjaga dirinya masing-masing pemain muda, menjaga ekosistem latihannya, menjaga mentalnya, menjaga cara berpikirnya, menjaga cara pandangnya, menjaganya dari sosmed, menumbuhkan wadah atau ekosistem yang positif untuk dia untuk bisa terus berkembang dan bicara banyak di liga atau sepak bola kita. Kemudian yang kedua itu soal pemain muda. Yang kedua, aku mencatat atau saya mencatat adalah potensi pemain asing. Kita masih belum lihat di seri 1 bagaimana Enrique Mota, bagaimana Yeven, kemudian bagaimana Takuya Matsunaga bisa berkontribusi banyak. Kita masih local pride, masih membawa banyak sekali tim pemain yang berasal dari lokal yang sebenarnya itu juga sudah bisa bersaing. Tapi kalau tujuan kita adalah di kasta tertinggi dengan posisi di atas, kita butuh lebih dari yang sekarang. Pengalaman-pengalaman mereka tentu dibutuhkan untuk seri kedua. Kita lihat apakah Yeven akan kemudian bergabung, ataukah Mota, ataukah kemudian Takuya. Tapi saya harap tiga-tiganya bisa hadir di seri kedua sehingga memberikan suntikan mental yang jauh lebih nyaman di sektor depan, tengah maupun belakang. Saya harap dan kita semua berharap bahwa pemain asing bisa menghadirkan kejutan yang luar biasa untuk tim kita ini untuk terus bersaing. Kemudian yang ketiga, potensi kita adalah formasi yang mulai paten. Ada bongkar pasang di sana di beberapa pertandingan awal. 3 pertandingan awal posisinya sudah mulai terlihat siapa diplot sebagai apa. Terutama 2 back sentral kita sudah mulai 2 nama yang selalu ada di sana. Kemudian di tengah itu juga sudah mulai nama-nama tertentu yang kemudian jadi andalan, dan tentu saja juga di depan dan di posisi kiper ya, jangan lupa juga. Ini menjadi potensi yang bisa terus dijaga sehingga ketika kita punya pola, formasi, dan cara bermain serta cara berpikir, visi bermain kita bagus, tinggi, dan tetap, itu akan menjadikan ciri khas permainan kita makin kuat di setiap pertandingannya. Dan ini bisa dan harus terus dijaga. Kemudian yang keempat adalah kecepatan. Sayap-sayap kita luar biasa. 3 pertandingan terakhir kita membuktikan bahwa sektor sayap kanan dan sektor sayap kiri kita punya potensi yang luar biasa untuk melakukan setidaknya serangan balik. Tapi kita tidak bisa terus mengandalkan serangan balik. Kita bisa lebih mempermainkan musuh dengan cara-cara yang lain, plus memanfaatkan kecepatan dari sisi sayap kiri maupun kanan. Skill itu juga jadi satu dengan kecepatan. Bagaimana potensi setiap individu bagus. Tapi ingat, olahraga sepak bola bukan olahraga individu. Olahraga sepak bola adalah olahraga tim yang harus mendapat support dari banyak pemain. Kecepatan dan skill menjadi modal kita di seri kedua. Dan yang terakhir adalah kebersamaan. Dari awal saya mencintai Persipura, suka sama Persipura, yang saya lihat adalah kebersamaan mereka. Tentu ketika supporter lain menganggap klubnya adalah klub yang paling punya kebersamaan dan kedekatan yang paling baik, saya juga berhak untuk punya penilaian atas Persipura. Bagaimana mereka kemudian mengawali semuanya dengan doa, dengan masing-masing kepercayaan dan agama mereka. Bagaimana mereka bisa membaur, bagaimana mereka selalu mendasarkan semuanya pada Tuhan begitu. Tentu di klub lain juga, tapi melihat Persipura ada rasa yang perlu dijaga, ada rasa yang perlu terus dipelihara, yaitu tentang bagaimana mengutamakan Tuhan
plus berusaha. Ini menjadi nilai plus kita untuk mengarungi di seri 2 2021. Semoga bisa menjadi seri yang terbaik setelah kemarin ya. Tentu kita mengharapkan yang terbaik lagi di seri ketiga. Selamat bertanding teman-teman, selamat bertanding Persipura. Ayo teman-teman supporter terus dukung dan semoga kita mampu untuk terus melaju dan merangsek ke posisi atas. Posisi 5 kayaknya seru deh untuk berakhirnya seri kedua. Kita berharap semoga semua baik, semoga semua dalam kondisi yang luar biasa, dan kita tunggu pemain-pemain untuk kembali kumpul dan berlatih. Kalau nggak salah mainnya di Jawa Tengah dan Jogja ya. Saya nggak tahu, tapi infonya kemarin di Yogyakarta. Saya belum tahu di hotel mana. Tapi semoga bisa terus lancar dan juga tetap dalam kondisi yang baik. Terima kasih teman-teman. Mari kita dukung pertandingan besok Sabtu di tanggal 16 kalau nggak salah ya. Nanti akan saya cek lagi dan kita akan ketemu dengan Persebaya Surabaya. Dan tetap sehat teman-teman. Salam merah hitam, salam Persipura.